saat ini saya akan menemui Bupati Kabupaten Sukabumi untuk menanyakan hasil investigasi yang dilakukan serta langkah apa yang akan dilakukan terhadap peristiwa yang menimpa Desa Cihaur. Pak Sep, ini langsung saja Pak, saya mau bertanya hasil investigasi terkait dengan banjir lumpur gitu ya yang menimpa warga Desa Cihaur kemarin. Nah, kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan tim, bahkan hari Kamis kemarin kita turun ke lapangan dari tim dari provinsi, kabupaten, dan pusat. Nah, adapun nanti hasil verifikasi dan hasil kajian dari ini, nanti minggu depan, insya Allah hari Senin itu sudah keluar. Oke, berarti hasilnya nanti akan ada hari Senin depan. Nah Pak, ini kan tapi ada masyarakat gitu yang menduga bahwa ini akibat dari aktivitas tambang, tapi juga perusahaan tersebut juga menampik itu dan mengatakan bahwa ini murni dari bencana alam. Mungkin nggak sih Pak ini murni dari bencana alam? Karena kan kemarin sempat ada bencana alam yang nggak cuma menimpa salah satu desa itu aja kan, tapi ada beberapa kecamatan. Ya, memang bencana alam diawali di tanggal 4 Desember ya, 2024. Bahkan yang kemarin tanggal 4 Maret kalau nggak salah, itu bencana alam yang kedua. Bahkan itu bukan hanya di Cihaur, termasuk di Simpenan, termasuk di Pelabuhan Ratu juga ada beberapa titik bencana yang kena di Pelabuhan Ratu. Berarti murni, kira-kira ini bisa nggak Pak? Mungkin nggak Pak hasilnya emang ternyata karena murni bencana alam? Tidak, ini memang bencana alam tidak. Karena ini bukan hanya satu titik, bukan hanya di Cihaur, tapi di Pelabuhan Ratu juga ada, di Simpenan juga ada. Terus tapi kalau tanggapan Bapak mengenai warga yang mengatakan bahwa ini karena adanya aktivitas tambang, kalau dari Bapak sendiri tanggapan? Ya, saya belum bisa menyimpulkan karena kita menunggu verifikasi ya. Hasil kajian dari provinsi, pusat, termasuk kabupaten tim. Nah, ketika misalkan itu murni dari tambang, ya kita juga mau tidak mau kan tetap harus bertindak kepada, dan kita juga harus bertindak kepada masyarakat. Nah Pak, tapi kan ini bisa dikatakan udah terlanjur gitu ya, udah banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan merugikan mereka begitu. Kalau tindakan sementara untuk masyarakat dari pemerintah daerah sendiri? Ya, kita juga kan menurunkan tim dari Dinas Pertanian, mengecek kepada sawah-sawah yang kena bencana, ada beberapa hektar, termasuk rumah juga ya, termasuk berapa orang yang akibat dari bencana itu. Kita tim dari pertanian juga yang menguruskan itu. Itu bentuknya kayak gimana Pak? Maksudnya bantuannya dalam bentuk apa? Ya, kita kan melakukan monitoring ke lapangan, yang kena bencana di mana saja. Kita dari Dinas Pertanian juga ketika misalkan itu perlu diperbaiki atau misalkan ada saluran-saluran yang perlu diperbaiki, ya termasuk dari pihak perusahaan pun kalau misalkan itu dampak daripada KTNP itu ya juga harus sama-sama memperbaiki. Terakhir Pak, kalau misalnya ternyata ini betul-betul karena didampaki aktivitas tambang dari beberapa perusahaan misalnya, apa konsekuensi yang harus mereka terima kalau dari Bapak sebagai pemerintah daerah? Ya, kita harus bertindak keras. Kalau itu misalkan dari tambang, kita harus bertindak keras dari pemerintah. Karena kita pun harus berpihak kepada masyarakat. Kira-kira penindakan tegas yang menurut Bapak paling bijak yang bisa dilakukan apa? Ya, kita dilihat nanti ujinya seperti apa. Ya, dampaknya seperti apa. Oke, siap Bapak. Terima kasih atas waktunya, Pak Sep. Sampai hari ini, penyebab pasti rusaknya lahan pertanian di Desa Cihaur masih dalam tahap investigasi. Lumpur yang mengenangi puluhan hektar sawah warga Desa Cihaur masih dalam tahap pemeriksaan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka belum memulai produksi tambang dan mengatakan ini murni akibat bencana alam. Namun yang jelas, petani telah merugi, sawah gagal panen, masyarakat Desa Cihaur kehilangan mata pencahariannya. Saksikan fakta setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.